wabarakatuh. Ya, ini maaf ya, ini HP saya yang biasa saya pakai itu jebol, sehingga semua data itu hilang semua. Mungkin terlalu banyak apa-apa foto ya, surat tugas, macam-macam hilang semua. Karena semua saya simpan di HP itu. Setelah diperbaiki, katanya tidak bisa ini. Kalau diperbaiki datanya hilang, ya sudah hilang. Setelah dibuka, harga suku cadangnya itu mahal sekali harganya. Samsung. Akhirnya ya sudah, nggak usah diperbaiki. Ya. Nah, ini saya ganti nomor yang lama ada, tapi saya masukkan HP yang kecil, jadi nggak bisa untuk menampung banyak, maka saya pakai HP yang ini yang lama juga, tapi Note 5 kalau nggak salah ini ya. Pengalaman ini nanti semua tugas sama kalau mengumpulkan ujian, saya masukkan ke email saja. Ini ada 2 temanmu yang ikut lomba ya, Bintang sama Iqbal ya. Ya semoga berhasil dapat juara. Amin. Amin. Ini yang hadir masih 20. Tambah 2, yang izin 22. Berarti kurang berapa ini? 25 apa 24 ini? 24, Pak. Berarti kurang 2 ya. Nah, yang lalu itu saya lupa. Terus RPS-nya itu juga hangus semua, hilang. Buku-buku dan sebagainya saya simpan di HP itu hilang semua sudah. Nah, ini RPS-nya sampai mana saya tidak tahu. Tapi barangkali ada yang punya itu. Ini tadi saya meraba-raba mungkin sekarang kopling gesek atau kopling tidak tetap. Mungkin ada yang data RPS yang lama di grup. Ternyata kalau jebol rusak itu grupnya dibuka ke HP lain pun data yang lama hilang semua, yaitu nggak ada sama sekali. Barangkali ada di grup RPS-nya sampai mana? Apa benar sampai kopling gesek? Coba kira-kira 3 menit dibuka yang grup ini ya, yang HP-nya nggak ganti ya, yang datanya nggak hilang, RPS coba dilihat sampai mana itu. Ada yang punya? RPS elemen mesin. Kemarin kopling sudah, tapi kopling tetap. Kalau ini kopling tidak tetap. Kalau di mobil itu yang dipakai kopling tidak tetap maupun kopling tetap ya ada. Kopling tetapnya gardan, itu ya. Kopling karet, di Fiat itu kopling plan, sudah. Tapi kalau di mesin-mesin perkakas biasanya koplingnya kopling tetap. Kopling plan itu biasanya yang umum. Nah, kalau di mobil
semuanya tidak tetap, ada yang kopling geser, kopling fluida lah itu ya. Sudah dibuka? Ada enggak RPS di grup? Ada, Pak. Mm-mm. Tapi seingat saya kemarin tuh terakhir bahasnya itu yang rantai, Pak, Mas Yan, Pak. Mm-mm. Rantai terakhir loh. Iya. Sudah, setelah itu apa minggu itu? Setelah rantai di grup, di RPS-nya coba lihat. Kopling gesek, Pak. Gitu. Kalau kopling gesek apa nanti? Berapa minggu kopling gesek? Di situ ada kopling gesek itu minggu keberapa? Minggu ke-15, Pak. 15. Sekarang ini minggu berapa ini ya? Minggu 12 ini ya? Kalau minggu ke-12 apa di situ? Tanya jawab. Tanya jawab mengenai atasnya apa? Grup. Tanya jawab mengenai sabuk, Pak. Minggu ke-12. Oh, sabuk. Sabuk yang sudah dulu ya. Lu berarti kebanteran kita ini. Sekarang ini minggu keberapa tuh ini? 12 apa 13 ini? Ada yang tahu? Libur nggak dihitung minggu loh ya. Iya, di grup juga RPS nggak ada, kok aneh. Di data saya ada yang tahu minggu berapa sekarang? Kalender akademik ya di HP saya hilang semua itu. Ada yang punya kalender akademik, bukan kalender biasa. Terakhir masuknya itu kemarin minggu ke-11, Pak. Oh, minggu ke-11. Oh iya, 11. Berarti sekarang baru minggu ke-12, ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Minggu ke-12, Pak. Salah. Karena kemarin itu saya hitung libur, mau masuk ternyata libur. Ini tanggal 17 ya. Nah, kita cross check lagi. Minggu ke-12 itu apa di RPS-nya? Tanya jawab, Pak. Sabuk. Oh, tanya jawab sabuk ya. Sabuk kan kita sudah bisa ngitung kan kemarin ya. Terus minggu itu minggu ke-12. Minggu ke-13-nya apa? 13 rantai, Pak. Loh, rantai kita sudah pada ya? Iya. Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah. Oke. Coba lihat RPS-nya itu terakhir minggu keberapa? 19 atau 17? 19, Pak, di RPS. Oh, benar. Karena kita sekarang minggu ke, cuma sampai minggu 17 loh.
berarti digeser maju 2, benar-benar. Ya, itu yang lama itu, yang kuliahnya 1 semester 19 minggu. Lah, sekarang kan cuma 17 minggu. Ya, ingat ya, 17 minggu ya. Benar-benar, berarti digeser itu. Sabuk minggu ke-14. Ini rantai. Rantai kemarin sudah hitungannya ya. Ya, cuma hitung pen itu sudah pipi, apa namanya, ya pipi ininya, rantainya itu sudah cuma kena daya tarik gitu kan ya, sederhana. Nah, sudah. Sekarang setelah rantai kopling gesek, ya sudah, kita kopling gesek. Sebelum ke kopling gesek, ini hanya untuk pengetahuan aja. Ini kalau di otomotif dibahas detail. Kalau saya ngajar ya sampai perencanaan sudut-sudutnya ini. Jadi sekarang yang kopling otomatis mobil-mobil itu ya, itu semua pakai gini. Ya. Loh, gimana itu? Kita sudah tahu pompa. Pompa kalau diputar menghasilkan tekanan air. Sama nih. Jadi sebelah kiri ini sebagai penggerak, ya poros penggerak, yang kanan ini yang digerakkan. Nah, di sini ini ada fluida. Nah, fluidanya biasanya oli, ya. Kopling, oli kopling itu ya. Nah, kalau ini diputar, ya ini panjang ke bawah gitu ya. Ini hanya dilihat dari dari satu sisi. Ini sebenarnya gambar bawahnya sama ya. Nah, fluida yang ada di sini, ya nggak sampai ke atas ini loh ya, nggak sampai sini. Itu kalau ini diputar, ya fluida itu akan kemana? Oli itu akan kemana? Yo, dasar elemen mesin fisika. Loh, kok nggak tahu? Oli yang di tengah ini, apakah tetap di tengah gini? Tidak, Pak. Kemana? Benar tidak, tapi kemana dia larinya? Ya, Masuk ke dalam impeller. iya benar. Kenapa kok lari ke sana? Karena adanya gaya. Loh, basic ini, fisika ini harus di luar kepala ini. Karena adanya gaya apa itu? Sentrifugal, Pak. Gaya sentrifugal. Nah, dengan gaya sentrifugal itu, maka oli ini naik ya. Nah, nanti akan ke atas. Loh, di sini berlubang, maka dia akan ngalir ke kanannya. Nah, di kanan ini ada blade, ada sudu-sudu, ya. Ini jalan ke sana, maka sudu-sudu ini ketabrak. Sehingga ini akan memutar, berputar. Itu. Ngerti ya? Nah,
gaya ini terus, maka ini berputar balik. Balik akan masuk kembali di sini lagi. Di sini begitu ini masuk sini langsung dilempar sana. Jadi ulinya itu mutar gini aja. Jadi ini dari sini ugal terus masuk sini mendorong ini ikut berputar. Nah, saya tanya sekarang. Putaran kiri dan kanan kira-kira bisa sama tidak? Ini yang kiri yang menggerakkan, yang kanan yang digerakkan. Jadi fluida itu yang mendorong sebelah kanan ini. Fluida yang gerakkan pompa ini, kayak sentrifuganya tadi. Pertanyaan saya pertama, bisa samakah yang kiri dan yang kanan ini berputar? Misalkan yang kiri 1000 rpm, yang kanan juga 1000 rpm. Bisa enggak? Ya, Saya rasa bisa, Pak. alasannya? Tergantung saat kita memindahkan kopling itu tergantung kecepatannya juga. Misalkan keadaan diam, ya jalan lah 1000 rpm. Kiri 1000 rpm, kanan 1000 rpm. Bisa gitu ya? Ini tidak ada mekanisme sambungan pen atau apa, belum ada ini. Jadi murni masih seperti ini. Gimana? Tidak pakai zoom yang dari jurusan ya. Yang baru, jadi supaya tidak mati-mati. Ya, kita lihat ini lagi, balik lagi. Jadi di sini sulit sekali akan putarannya sama. Karena di sini memberikan gaya dorong oleh fluida itu, oleh oli ke sini, hingga mesti ada selisih putaran. Misalkan yang kiri 1000 rpm, yang kanan mungkin cuma 800 rpm. Apalagi di sini dipakai. Contohnya seperti ini. Koplingnya tetap masuk di D ya. Ini ada yang punya mobil kopling otomatis? Ada ya. Nah, di situ pada putaran idle. Terus kamu masukkan ke D ya, misalkan D. Di situ ada D, ada S. Kalau D itu otomatis biasa, kalau S itu bisa semi manual, bisa otomatis. Nah, kalau masukkan ke D, stasioner, jalan datar, stasioner maksudnya idle ya, nggak ada gas. Mobil itu bisa berjalan nggak? Bisa, Pak, kalau dilepas rem, Pak. Bisa, kalau remnya dilepas. Ya. Itu ya. Nah, yang kiri ini sudah berputar 800 rpm, tapi yang kanan kan jalannya masih pelan sekali. Nah, makanya kalau di lampu merah, biasanya tetap D, nggak merubah-merubah kopling, cuma kita nginjak rem gitu aja, yang otomatis kan dia. Nah, otomatis berhenti, tapi mesin masih hidup. Nah, fluida ini gimana?
Kuda ini tetap bergerak gini, tapi yang kanan ini berhenti, nol. Ya, jadi oli itu hanya keluar masuk gini aja muter. Memberikan gaya ke sini tapi tidak diteruskan. Setelah remnya kita lepas, baru ini berputar. Nah, putarnya pelan ini. Yang kiri mungkin 1000 rpm, 800 ya. Yang ideal itu 800 rpm, yang kanan mungkin cuma 50 rpm, mungkin gitu ya. 50 sampai 100. Itu. Pada waktu dulu, kopling otomatis ini, kalau kita beli mobil, sekarang pun ya sama. Harganya jauh lebih mahal. Bisa selisih, kalau mobil yang kecil-kecil itu bisa selisih 15 juta sampai yang mahal itu bisa 150 juta. Selisih kopling otomatis. Jadi jauh lebih mahal kopling otomatis dibandingkan manual. Kita nanti menghitung manualnya, kopling gesek itu. Nah, tapi harga jualnya yang lama itu ya, itu yang kopling otomatis ini jauh lebih murah dari yang kopling manual. Kopling gesek manual yang diinjak oleh kaki itu. Kenapa? Karena saat itu kopling fluida ini jauh lebih boros dibandingkan dengan yang kopling gesek. Itu dengan kemajuan perkembangan ini, maka kopling fluida bisa mendekati keiritannya dengan kopling gesek yang bisa dilepas itu, bahkan bisa sama. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya jauh perkembangannya. Kalau dulu kopling fluida biasa ini kalau dari Malang ke Surabaya itu, tapi ya belum lewat jalan tol. Itu kopling fluida ini bisa cuma 1:10, 12. Nah, saya ke Juanda, dari Malang ke Juanda itu mobilnya kopling fluida juga ini, itu bisa 1 liter 22 km. Waktu baliknya, karena dari Malang naik ke sini, nah bebannya berat, sehingga putaran ini selisihnya jauh antara yang kiri dan kanan. Nah itu cuma bisa 1 liter 14 km. Itu lewat tol, yang lewat tol, cuma di blimbing gitu ke rumah yang sering macet itu 14. Jadi kalau di rata-rata bisa pulang pergi 1 liter 18 km itu ya. Ini mesinnya 1500 cc pakai turbo. Terus disetel yang hemat di situ, kan tinggal nombol aja. Pilih yang hemat atau yang biasa. Itu. Jadi perkembangannya sekarang bisa pesat seperti itu. Pertanyaan saya sekarang, kok bisa dulu 110 bisa jadi 118 sekarang? Anggap jalannya sama. Teknologi di sini kira-kira gimana caranya? Ini sederhana. Sebelum ditemukan ya rumit. Yang nemukan itu ya setingkat dokter itu berapa dokter itu. Mungkin 5-10 menghasilkan 1 itu saja. Tapi setelah ketemu, oh cuma gitu. Kira-kira gimana caranya? Jadi supaya ini mendekati dan bahkan sama antara kanan dan kiri. Kalau tadi boros itu karena jauh antara kiri dan kanan. Caranya RPM-nya jauh. Kira-kira gimana?
Ini inovasi pemikiran ya, supaya karena kalau kamu sudah kerja di perusahaan ya inovasi-inovasi itu yang diperlukan. Salah satu coba kalau bisa. Izin menjawab, Pak. Karena kalau mobil mati yang sekarang itu kebanyakan menggunakan sistem CVT, sedangkan mobil mati yang dulu itu kebanyakan menggunakan torque converter, Pak. Torque converter satu ya itu. Nah sekarang kalau yang ini torque converter ini ada yang pakai ini juga irit juga. Nah yang sama sih yang pakai ini ya, kira-kira gimana? Atau diberi apa? Nggak ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Gambarannya sederhananya gini. Putaran kiri ini mesti lebih besar dari kanan. Tapi suatu ketika sudah, terus kita mengurangi gas sedikit atau stabil gitu, sehingga putaran kanan dan kiri ini sama. Nah, di sini ada pen. Ya, pen ya. Pen ini yang digerakkan oleh oli. Ada pegasnya. Jadi nanti begitu putaran tinggi, kalau yang pertama tidak bisa, putaran tinggi, langsung pen ini, dan waktu itu sama, pen ini akan masuk ke bagian yang digerakkan, sehingga putarannya sama. Itu. Tapi kalau ketika digas, ya yang kiri ini putarannya lebih tinggi, ini akan, pen itu akan keluar lagi. Itu ya. Misalkan kita nyalip, waktu nyalip itu yang kiri mesti lebih besar. Yang kanan ini kan, misalkan ini yang kiri itu 2000 rpm, dibuat 2500, yang kiri kanan tadi masih 2000. Begitu ini digas red, tekanan uli naik, pen itu ke tombol balik lagi. Ikatannya lepas. Nah, lepas ini yang dari 2000 rpm, yang kanan ini sudah bisa 2500. Nah, akhirnya ngejar yang kanan ini. Nah, sehingga dayanya terus tidak begitu besar dibutuhkan, otomatis RPM ini nanti akan turun lagi. Begitu turun, tapi gasnya berkurang ya. Kalau gasnya tambah ya tambah RPM tinggi, kalau powernya ya gitu. Nah, pennya naik lagi, caranya besar. Sederhananya seperti itu, gambaran sederhananya. Supaya bisa diterima, seperti itu ya. Nah, sekarang ke kopling berikutnya. Ini kalau memperdalam, saya juga nanti ya, konverter. Karena ini kopling cakar. Kopling cakar ini salah satu bisa digerakkan kanan kiri, kalau jalan ke kiri lepas, kalau ke kanan masuk. Jadi cakar
plan sebelah kiri seperti ini, plan sebelah kanan ini bisa dilepas, bisa dinaikkan. Tapi ini biasanya untuk RPM yang tidak begitu tinggi. Bisa bayangkan ya, jadi nanti akan mengait truk tuh ya. Kopling plat, nah ini nanti yang kita hitung pertama ya. Kopling plat ini datar ya. Nah ini bisa digeser kanan kiri. Nah ini nanti kalau menempel dek, maka di sini ada gaya gesek sehingga menimbulkan momen torsi di sini. Ya. Nah siapa yang gesek di sini? Nah di sini dipasang pegas untuk mendorong. Semakin besar pegasnya, semakin besar gaya geseknya. Itu. Nah, jadi nanti menghitung perencanaan pegas dari torsi sini, terus dari RPM ini ada berapa powernya. Nah, power yang ditransfer akan ketemu. Sederhana hitungannya ya, sederhana. Jangan terlalu tinggi pikirannya. Jadi begitu dong gesek dengan gaya berapa, ini ada koefisien gesek sehingga ada gaya gesek. Gaya gesek kalikan jari-jari jadi torsi. Torsi dikalikan omega jadi power itu. Dan kopling gini tidak bisa juga 100%. Yang A berputar 1000 rpm, yang B 1000 rpm enggak bisa ya. Mesti ada selisihnya. Karena berdasarkan gaya gesek. Ya, gaya gesek ini seperti rem itu aja, sama, rem. Disc brake, ya itu ya, gambarannya itu. Ini sama. Ada pertanyaan? Cara kerja ini, karena nanti kita ngitung ini. Di mobil-mobil itu ya gini nih, tapi ini cuma tunggal. Kalau di mobil tidak tunggal. Itu bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10, tergantung power yang di transfer. Transfer berapa? Powernya 200 kW dengan yang 50 kW ya jumlah koplingnya beda. Tuh ya, nanti saya berikan contoh mahasiswa mana ini menghitung ulang kopling gesek untuk Mazda. Nah, nanti saya beri soal itu kopling gesek misalkan untuk CRV, udah CRV yang masih manual ya, atau udah Jazz yang manual direncanakan. Jadi dengan satu ini nanti kamu bisa menghitung untuk yang mobil itu. Ini sekarang kopling kerucut. Sama kopling gesek dengan kerucut. Pergesekannya ini. Jadi ini membutuhkan gaya aksial yang lebih kecil, tapi menggigitnya lebih besar. Ini. Jadi satu sebelah sini, satunya sebelah sana. Nah ini nanti ditarik kerucut bidang kontaknya ini bedanya. Kalau di sini bidang kontaknya seperti ini ya, ini nempel gitu. Kalau ini masuk, ya kalau kerucut itu masuknya kecil sedikit aja kan sudah gigitnya banyak. Kenapa di mobil tidak dibuat gini lah, membuat konstruksinya yang sulit karena ini bisa pecah dan seperti ini. Maka di mobil dibuat seperti ini tuh. Ya. Ingat tapi enggak satu ya, koplingnya ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Flywheel, nah ini sederhana sekali ya, bisa ini kok keluar tulisan rupiah Indonesia per yen, kelihatan ini tulisan ini. Halo? Kelihatan Pak. Rupiah ini.
Nah ya ini kok bisa masuk ke sini? Ini waktu buka anu tadi, buka apa namanya, Google yang pertama itu ikut terus ini. Ini siapa sih nggak bisa gimana? Pindah ya nggak mau. Ganti-ganti ini. Ya, balik lagi ke sini ya. Arah gerakan bebas ke kanan. Nah, di sini ada bola-bola ya. Nah, ada bola, ini ada pegas. Jadi bola ini kalau dalam keadaan bebas ini terdorong, jadi loss. Begitu arah gerakan terhubung, ini ke kiri, tek. Jadi bola-bola ini kecepit, ngerti ya? Kecepit antara yang tengah dengan yang digerakkan ini. Sehingga yang tengah bisa menggerakkan yang luar. Itu. Bisa bayangkan ya. Karena ini kan dibuat lurus-lurus gini lah, ini menyempit lah. Nah, kalau saya pisahkan ini lah. Ini gotri, bola, terus ini pegas. Ya, jadi begitu arah putarannya dibalik, maka ini akan kejepit, bola ini kejepit. Nah kalau kejepit, maka apa namanya, ya, kejepitnya kanan. Akan terjadi penguncian antara yang tengah dengan yang lingkaran luar. Itu dana ya. Tapi yang menemukan dulu ya setengah mati. Ini sekarang. Tuh, ini bola-bola apa bisa nih bundar? Ini bolanya nggak bundar ya. Jadi ini cincin dalam, cincin luar, arah gerakan bebas. Ya ini ada ininya, ada benjolan. Itu ya, cam istilahnya. Jadi bolanya atau rollnya ini tidak bunderser. Kalau yang sebelah kiri ini bunderser nggak apa-apa. Kalau ini bulat bunder, persis bunder, ini tetap ya ini berfungsi sebagai bearing nanti. Roll bearing atau ball bearing. Ya karena di sini bentuk cam atau bentuk potongan seperti ini, ya sehingga nanti menjepit. Prinsipnya seperti ini. Ya, kalau pernah kena yang cowaan ini ya loss. Tapi kena tepinya sini lingkaran itu, maka ini akan naik. Tuh ya. Coupling boost. Coupling boost ini apa namanya? Bisa berfungsi sebagai coupling tetap, juga coupling tidak tetap. Kalau di sini busnya langsung diikat jadi satu, ya jadi coupling tetap. Kadang di sini ada yang bisa digeser, jadi pen ini sebagai pengait, itu ya. Jadi mirip-mirip coupling jaka. Gambar ini coupling bus ini coupling tetap yang gambaran itu tadi. Ya, itu ya. Nah, sekarang ke perhitungan. Perhitungan dasar sekali ya. Nanti pakai hukum Newton, koefisien gesek kali gaya yang tegak lurus, maka akan menjadi gaya gesek. Coupling tetap
Ya, kelihatan ini kopling tidak tetap. Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ya. Nah, tadi sudah kita bahas ada kopling cakar, kopling plat, kopling kerucut, flywheel, freewheel, kemudian ada apa kopling fluida tadi ya, kopling sentrifugal. Nah, kita lihat ini konstruksi kopling plat ini. Jadi yang ini bisa bergesekan kanan kiri, ada begasnya. Begas inilah yang mendorong gayanya. Sana cek. Jadi ada gesekan antara kedua permukaan. Kopling yang datar ini ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada tambahan ke daftar pantau apa BNB. Ini ya, seperti kopling yang di kendaraan itu ya, antara kanan dan kiri. Ini koplingnya. Nah, ini bisa digeser kanan kiri pakai apa namanya, pakai tuas ya. Nah, tuas itu sebenarnya cuma melawan pegas itu aja, melawan pegas ini. Jadi pegasnya itu supaya mengecil. Nah, kalau di sini ini ya ada kuaan yang sini ini dipakai untuk ada tuas nanti ya kalau di mobil seperti ini. Ini untuk mendorong ke sana. Ya, jadi ini nanti pegasnya tertekan maka ini lepas. Kalau ini dilepas nanti permukaan ini akan geser. Itu ya. Terus seperti itu. Hitungannya kan gampang. Gaya ini, ya, gaya pegasnya berapa? Dikalikan koefisien geser di permukaan, maka terjadi gaya putar di sini. Gaya putar atau gaya torsi yang menyebabkan torsi. Gaya itu kali jari-jari jadi torsi. Sudah, itu aja. Ya. Karena kan, ya. Ini plat geseknya. Di atas ini plat gesek itu. Jadi kalau kita lihat di mobil itu ada plat apa itu kampas ya, kampas kopling yang bentuknya melingkar gini ya, itu ada ya. Itu jangan sampai kalau nyetel kopling ini misalkan, wah ini kok sudah los, dikencangkan lagi, bisa digeser. Terus nanti kalau sudah sekali geser, ganti. Jangan sampai kampas koplingnya habis, nanti yang bergeseran plat dengan plat ini jebol, kamu ganti kak semuanya ini rusak, mahal itu ya. Jadi ganti kampas koplingnya saja, ganti ini ya plat gesek. Oh ini masih tebel, nah, mungkin bisa dimajukan. Kalau enggak ya enggak. Nah ini hitungannya ya. Jadi nanti ada gaya pegas itu diwakilkan ke gesek ini ya. Jadi kalau kita lihat gaya ini ya, gaya aksial kali mu itu gaya gesek, kali jari-jari jadinya torsi. Terus kalau menurut ini jari-jarinya yang mana? Apakah yang pendek ini atau yang panjang sana? Jadi kalau kita lihat ini misalkan kampas koplingnya ya, apakah yang jari-jari kecil ini atau jari-jari yang panjang? Itu ya, bukan dua-duanya. Terus yang mana? Nah ini kita lihat. Ini ya, ini R1, R2, R3, R1, R2. Coba kita lihat. R1, R2, R ya. Bisa kita lihat di sini.
Ini untuk menghitung jari rata-rata. Nah, pada umumnya menghitungnya gini aja. Jadi rata-ratanya gampangnya. Pakai yang bawah ini ya. Jadi dari rata-rata jari yang kecil ini ya ditambah jari yang besar dibagi 2. Itu aja sudah. Jadi ambil tengah-tengahnya. Seharusnya tidak tengah-tengahnya. Boleh dikatakan titik berat gitu ya. Nanti kalau pakai titik berat lupa sudah pakai ini aja. Pakai ini ya. Kemudian jika tekanan maksimum terjadi bagian dalam dari bidang gesek, R2 dan bersifat tetap. Nah, ini ada suatu tambahan lagi. Nah, itu nanti kita bicarakan nanti. Yang penting ini ya. Ini mu kali FA kali R. R-nya yang mana? R-nya yang ini. Karena tidak ada kopling gesek semua bidang itu jadi bergesekan dari 0 sampai luar, nggak ada ya. Mesti ada ketebalan di situ ya. Nah, ini pengecualian ini nanti. Tekanan rata-rata ini nanti kita tentukan nanti. Ini aja yang penting dulu untuk awal ya. Jari-jari ini, kemudian opsinya ini. Nah, sampai sini dua rumus ini ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada, nggak bisa. Tekanan rata-rata bidang gesek. Tekanan ini ya dari gaya aksial tadi dibagi luasnya tambah rumus 1 ya. Tekanan rata-rata. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, tekanan rata-rata di bidang yang bergesekan ini berapa? Ya gaya dari pegat ini dibagi luasnya. Ya luasnya kampas kopling ini. Jadi luas kampas kopling gimana? Luas luar pi per 4 D kuadrat atau pi R luar kuadrat dikurangi pi R kuadrat yang dalam. Ya, itu A-nya, luasnya. Ini pi R atau ini. Ya. Ada pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke, ya ada. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau hanya satu, misalkan kamu menghitung kopling, biasanya Suzuki Cherry itu kan, yang bentuk cedul itu ya, itu kan, kelihatannya nggak ada yang otomatis, semua gesek. Itu kemungkinan 50 PS cuma dayanya ya. Atau 50 kW, lupa saya. Nah kalau itu pakai satu kopling saja, satu plat kopling, ini satu saja, jari-jarinya ini besar ini, ya mungkin jari-jarinya ini bisa berapa? 75 cm bisa itu, atau bahkan 1 meter lah, kan tidak mungkin. Maka dari itu, ya ini dipakai
jet, ada jetnya. Ya, ini ya jumlah van koplingnya itu. Jumlahnya berapa? Ini akan mempengaruhi jari-jari nanti. Nah, balik lagi saya tanya. Kalau powernya tahu, putarannya tahu, gimana ngitung torsi? Rumus yang lalu. Tadi baru sudah saya sebutkan juga. Yuk, gimana? Ada power. Bagi omega, Pak. Ya, itu. Power bagi omega, Pak. Power bagi omega. Nah, omeganya kan dari putaran gitu aja. Jadi nanti sampai kerja pun ya itu aja rumusnya yang dipakai ya. Saya kira kan tidak lupa. Ya. Nah, hitungan yang sederhana itu aja ya. Untuk ini contoh soal, tapi ini pakai C nih ya. C-nya 0,9. Ini di buku lain memang ada C, faktor koreksi gitu aja. Di sini tadi C konstanta ini. Maksimum dari sini. Saya jelaskan sedikit nih. Jika tekanan maksimum terjadi bagian dalam dari bidang, jadi maksudnya gini. Akibat tekanan pegas ini, misalkan bagian dalam yang terbanyak menekan, bagian tepi tidak. Nah, itu maka pakai rumus yang ini. Nah, pakai ini, ya bagian dalam. Tapi kalau bagian luar yang banyak yang menekan seperti ini, nanti bisa juga kampas koplingnya habisnya agak miring. Ya memang, kebanyakan mesti agak miring sedikit gitu. Itu tergantung dari apa. Kalau mobil baru sama bekas bedanya jauh. Ini, jadi di sini lengan piringan ini ya, ini mungkin sudah lelah karena sudah 20 tahun misalkan mobil itu ya. Nah ini sudah lelah. Maka bagian dalam pertama kali yang nanti akan banyak tertekannya di situ. Itu ya. Maka kita pakai yang dalam ini. Itu ya. Terus kemudian jika tekanan minimum terjadi bagian luar dan bidang GCR ini, tekanan rata-rata bidang gesek ini tadi sudah ya. Ini ya, sudah. Nah, C di sini kita lihat konstanta, maksimum atau minimum. Nah, kita lihat rumusnya tetap sama di sini tadi ya. C ini. Nah, F aksial itu diganti ini tadi. Ya, tekanan tadi dipindah ke sini. Ya, bisa kita lihat di sini ya. Nah, jadi P, C, R ini. P ini kali C-nya dari mana tadi? Dari sini. Terus tekanannya dari mana? Dari sini. Jadi bulat itu ya. Tapi sederhananya, hitungannya tidak usah pakai C yang di sini tadi. Ya. Nah, misalkan C tidak ada mana C. Nah, C ini. Tidak ada masalah. Karena di sini diperhitungkan berapa ini? 0,9. Atau saya buatkan soal sendiri aja. Ini saya share di grup ya, supaya nanti bisa belajar, bisa ngitung. Bentar, saya lihatnya apa ini?
Coba sekarang ini saya share ke tempatmu ya, ke grup. Ke grup ini ya. Nah, karena kelas 28 ya, ini sudah saya bagikan di situ ya, lihat nanti. Oh, ini kopling coefficient nya ini 0,3 ini terlalu rendah nih. Kalau ampas itu bisa 0,8 itu. Ampas kopling. Di gayanya enggak begitu besar. Coba sekarang hitung ya, untuk latihan. Kopling gesek tunggal, kamu tulis. Kopling gesek tunggal. Meneruskan gaya meneruskan gaya 20 HP, ingat tunggal ya tadi, jadi Z-nya 1, 20 HP. Putaran 1500 RPM, N-nya 1500 RPM, 20 HP. Diameter kampas kopling, ya, yang luar 40 cm, yang dalam 30 cm. Koefisien gesek 0,7. Hitung gaya aksialnya. Hitungan yang sederhana ini ya. Tunggal
Hah? Ya sudah, tuh dengan rumus yang sederhana. Jangan nyontoh yang di sini. Ini ada C dan sebagainya, bukan itu ya. Yang sudah ada tadi itu aja. Oh, sama ini hitung kreaksial misalnya. Sama juga. Tapi jari-jari tadi sudah diketahui. Kalau ini tadi belum. Jadi kamu bisa menghitung R-nya untuk uniform wear ini. Pakai ini aja. Ingat tadi bukan jari-jari ya, diameter loh ya. Loh,
20 HP, Pak. 20 HP, 20 Pak. HP apa KW? Iya, Pak. 20 HP, Pak. HP, Pak. 20 HP, Pak. Oh, 20 HP. Bentar, kalau gitu keliru ini. Saya kira KW tadi 20 HP. Ya. Tadi yang jawab 300 berapa tadi? Halo? 387, Pak. Siapa ini namanya? Aulia Arifin. Aulia Arifin. Oh, absen atas ya. Ya benar itu 387 ya. 388 ya dibulatkan. Oh, Aulia Arifin, saya kira Alexander. Bukan. Memakai simbolik. Aulia. Tuh, panggilannya tidak bisa tiru.
Oh, biru nih seperti kemarin Aulia. Ini dulu kamu pernah ngerjakan juga ya? Iya Pak, pernah Pak. Wah, ini baru ketemu. Aulia Alexander ya. Desendro, Bintang, Iqbal. Oh. Ini biru kemarin, nggak apa-apa, nanti saya gantikan ke nilai akhir semester kali. Ini nggak perlu, cuma untuk mengetahui. Tuh, ini harusnya 80, biru 70. Nah, nggak apa-apa, mid semester nanti saya gantikan di akhir semester. 75, ini harusnya 85, ini biru siapa? Biru Ajis. Oh iya, Ajis ini ketua kelas ya? Halo? Ajis ada enggak? Halo? Ajis enggak masuk nih ya? Iya, biru ke bawah kemarin. Ya kan enggak apa-apa. Ajis jadi nilai-nilainya A. Aulia yang B. Enggak apa-apa. Akhir semester nanti saya perbaiki. Mohon maaf Pak, gimana Pak? Nilainya, ini siapa? Yang Aulia apa Ajis? Yang Aulia Pak. Aulia, nilaimu harusnya kemarin itu 85, keliru 75. 85-nya lari ke Ajis. Ajis ini bawahnya, absen bawahnya. Iya. Jadi tidak apa-apa, nanti saya ganti di akhir semester. Nilainya yang penting kan akhir semester. Ya. Baik Pak. Ya udah, kita lanjutkan sekarang ke ini ya. Tadi dihitung torsinya itu P-nya diganti buat yaitu 20 kali 746. Jadi rumus ini persis bisa dipakai rumus ini ya. Lihat di ini di apa? Layar yang nomor satu ini torsi P ini diganti 20 kali 746 terkali 60 ya, dibagi 2 pi n-nya diganti 1500, ketemu berapa, 90 berapa gitu ya. Nah setelah itu untuk itu torsinya Newton meter berarti kan ya, Newton meter. Terus untuk gayanya sekarang, untuk menghitung gaya, nah gayanya itu hitung dengan koefisien gesek dan jumlah jumlah couplingnya 1. Jadi kalau pakai rumus yang di bawah sini, bawah sendiri ini ya,
Sebelum bawah, gaya mana gaya? FA. Oh ya, FA ini itu ini kok nggak ada. Hitung FA-nya dari sini. Nah ya, sudah FA ini ya, ketemu FA. Dari sini torsi sama dengan mu kali Z itu jumlah ampas koplingnya cuma 1 ya, tulis 1. Terus FA R1 30 dibagi 2. Nah, torsinya tadi hasilnya dari atas. Ketemu FA. Tuh ya, ketemu F aksial. Kalau menurut rumus ini 2T, ini 2-nya dipindah ke sini dari 2T. Mu ini N-nya kita 1 karena jumlah kopling geseknya cuma 1 pasang. 1. Jadi 30 tambah 40. Itu diganti 0,3 dan 0,4. Sehingga ketemu di sini berapa Newton ya. Berapa Newton. Nah, setelah itu ini aksial sudah aksial. Ini masih belum aksial. Bentar, kok hubungannya menghitung tekanan. Nah, setelah itu dibagi lagi dengan koefisien gesek. Hasilnya dibagi 0,7. Sehingga ketemu besarnya 388 tadi ya, Newton. Tuh, sederhana sekali. Kalau ditanyakan tekanan pada plat itu berapa? Atau pada kampas koplingnya? Ya 387 tadi, atau 388 ya, 388 Newton dibagi luasnya. Nah, luasnya berapa? Luas bentuk cincin itu Pi kali R luar kuadrat dikurangi R dalam kuadrat. Nah, ketemunya berapa itu? Kalau ditanyakan tekanannya, akhirnya ketemu, bentar, akhirnya dibagi Pi. Luasan Pi per 4 D Pi R kuadrat. Nah, ketemunya akhirnya 0,176 Newton per cm persegi. Itu 0,176. Ini ada C-nya ini ya. Hitungannya nanti aja, C itu nanti. Itu yang penting itu, yang nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Ditulis tekanannya ya. P sama dengan F tadi yang 388 tadi dibagi luasannya. Luasan apa? Luasan ampas koplingnya, yaitu Pi kurung buka R luar kuadrat 40 kuadrat dikurangi 30 kuadrat. Itu luasannya. Sehingga ketemu 0,176 Newton per centimeter persegi. Oke, ada pertanyaan? Karena terkadang ada ampas kopling
yang diizinkan tekanannya. Nah, kadang ada yang seperti itu. Maka harus dimasukkan seperti itu nanti ya. Harus dihitung. Atau dibalik, tekanannya tahu. Nah, mencari ukuran. Nah, itu seperti contoh yang pertama kalau tidak salah. Ini tadi contoh pertama lagi. Yang ada sisinya tadi ya. Nah, ini contoh pertama. Nah, ini jadi mencari R1, R2, oh ada perbandingannya 1,4 begini. Ya. Nah, ini agak rumit, nanti aja ini. Sebenarnya mudah. Yang penting dasarnya kalau menurut hitungan saya itu bisa, kamu ngitung sudah bisa. Oke, kita lanjutkan sekarang kopling kerucut. Ini. Nah, bentuknya gini ya. Jadi ini kalau dipisah, ini yang kanan ini. Ini ada pirnya, jadi ini ketarik ke kanan. Ya. Tarik ke kanan, maka ini akan lepas hubungan ini. Ya, akan lepas, maka antara kanan dan kiri, poros kanan dan kiri tidak berhubungan. Itu. Nah, biasanya yang bisa digeser-geser itu biasanya yang tidak tetap. Itu yang digerakkan biasanya. Ini beda nih. Insaf, ini insaf. Dengan waktu geser itu poros tidak bergerak ya. Jadi di sini hanya pasaknya aja yang sebagai luncuran itu. Nah, ada pertanyaan ini ya. Jadi kita lihat bidangnya ini. Nah, conical friction surface ini ya. Ini yang penting di sini. Kita perhatikan. Kalau yang tadi itu tegak, agak gini. Kalau ini miring. Nah, alfanya perhatikan alfa ya. Terus R1-nya itu yang kecil sini, R2-nya, R1-nya yang pas. Sama ini, cuma ini miring. Nah, nanti ada perkalian. Kalau seperti ini berarti di depan sudut sinus ya, nanti sinus. Kita lihat hitungannya. Nah, ini jari-jari bagian dalam bidang gesek R1 plus B per 2 sinus ini. Terus bagian luarnya R min B per 2 sinus ini. R itu apa? R itu rata-rata, yaitu R1 tambah R2 per 2. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, R1 tambah R2, kalau tadi ya 40 tambah 30 bagi 2, itu 35 kalau di soal saya tadi. Tuh. Jadi kalau R ini 35, B per 2 kali sinus. B itu apa? Lebar dan geser. D. Loh, sini B. Ini. Ya. Ini B gambarnya. Nah ini B ini loh, itu yang dimaksud B. Ininya koefisien geser, PN tekanan normalnya. Tekanan normal berbidang itu. Oke, dari sini ada pertanyaan? Baru 2 rumus ini. Masih belum, Pak. Belum, oke, bisa ya. Terus bidang gesek. Nih. Gambarnya tadi W, di sini B ya. B itu W. Plus bidang gesek 2 pi R
kali B. Nah, 2πr itu apa? Keliling. Ini R-nya ya. Tengah-tengahnya itu R. Ini R. Jadi kelilingnya sana kali lebarnya ini. Kali lebarnya. Ini W. Harusnya itu B simpelnya. Karena ini gambarnya ngambil dari orang lain, lupa ganti. Gaya normal, tekanan dikali 2πr kali B. Ini luas. 2πr keliling B. Nah ini luasnya ya. PN-nya gaya normal. Gaya aksialnya Fn sinus kali sinus alfa. Ini tekanan normalnya tadi sama kali koefisien Z. Nah ini F aksialnya ini. Ya. Gimana? Terhadap bidang yang miring itu. Maka bisa dihitung dengan gaya normal. Gaya aksialnya kalau sudah ketemu Fn kalikan sinus ini. Di sini dikit ya. Gaya tangensial setelah ketemu Fn kalikan koefisien geser. Sama hitungnya. Cuma ini tadi posisi miring sehingga gaya aksialnya itu kecil nanti. Tapi dia sudah bisa dikit besar dikitnya. Jadi kita lihat gambarnya ini. Jadi F-nya cuma sekian, tapi gaya tekannya sudah sekian. Bisa miring ini. Nanti bisa dipelajari sendiri di rumah di setelah ya ini ya. Torsi kita hitung seperti ini. Nah, kalau nanti dibalik pertanyaannya, kopling ini bisa dipakai untuk power berapa? Ngitungnya balik. Jadi seperti awal ini nanti sampai ketemu torsi kalikan putaran sudah jadi power. Tuh. Tahu kalau mendesain ada power, ada putaran, ukuran koplingnya berapa? Tuh, nanti mencari F-nya seperti ini. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Ini sudah bisa dibaca semua ya? Sudah dapat semua ya ini ya? Nanti dipelajari contoh-contoh soalnya itu ya. Minggu depan kita membahas contoh-contoh soal ini aja. Dan saya beri soal khusus nanti ya. Ini kopling sentrifugal dengan adanya gaya sentrifugal. Jadi ini ada pir ya. Oke, ini kampas koplingnya sini. Nih, pir ini menarik ini. Jadi kalau dalam keadaan diam, sepatu ini atau ya, sepatu ini tidak menempel, loss. Begitu ini putaran dinaikkan tinggi, maka kampas ini akan terlempar keluar karena adanya gaya sentrifugal. Dengan demikian, maka ring yang di luar ini akan tergesek dengan ini ikut berputar. Itu ya. Kopling sentrifugal. Sepatu koplingnya seperti ini ya. Ada kopling bola. Enggak ada. Kopling bola itu sama seperti
Jadi ya, di tempat lain ini. Gambarannya gini aja ya. Jadi bidangnya ini miring. Ini miring. Ya. Miring-miring, berdekatan gitu, tapi tidak bergesekan. Miring. Kemudian di sini ada bola. Ada seperti godri gitu ya, gampangannya godri. Nah, waktu ini diputar, maka bola itu berputar, ikut berputar ya, sehingga terlempar keluar. Nah, keluar itu akan menjepit di antaranya ini, karena ini miring, jadi tidak bisa lepas. Menjepit, akhirnya berhubungan keduanya. Tuh. Terus kalau nanti putarannya dipelankan-pelankan sampai bola itu lepas lagi, maka tidak ada hubungan. Tuh. Terus kalau yang satunya itu PPT gimana prinsipnya? Kalau sepeda motor otomatis itu gimana? Kopling otomatis. Sudah pernah buka? Nah, itu hampir sama ya. Jadi nanti dengan adanya gaya itu diputar lebih tinggi, maka pulinya itu akan mengembang. Di mana ya? Sehingga tabuknya itu akan terbawa. Nah, kalau ingin cepat, nanti juga jepitnya cepat di situ, diameternya lebih besar, membesar, penggeraknya, akibatnya, putarannya lebih tinggi. Itu. Ya, itu kan kita ulang di sini, saya beri gambaran lagi, kopling yang lainnya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Rem nanti sama itu ya, kalau kita melakukannya. Ini minggu 12, minggu 13, mana? Minggu 14 tesnya ya. Harusnya tes kemarin ini ya, tes ke-1 ya, sudah ini aja. Minggu depan kita mengerjakan latihan sama contoh, pelajari contoh soal, setelah itu kita mengerjakan latihan, terus kemudian minggu depannya baru tes. Oke, ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Belum, oke. Ya, mungkin saya kira sekian ya. Kita lanjutkan minggu depan. Ini yang nggak masuk 2 orang. 2 orang ini siapa aja? Selain yang izin tadi, Bintang sama Iqbal.
Ya, saya absen. Ahmad Asrori ada? Ya, Pak. Ada. Oke. Alexander, Hadir, Pak. Angga, Hadir, Pak. Aulia ada, Ajis. Ini tadi nggak ada ini tadi. Catur, Hadir, Pak. oke. Dimas, Franciscus, Bintang ini Hadir. yang ini hadir. Hadir, Pak. Iya, hadir. Terus bintang mana ya? Oh, bintang satunya ya yang nggak masuk. Oke. Giovanni, Hadir, Pak. Hersindro, Hadir, Pak. hadir. Airin, Hadir, Pak. Kolis, Airin, Amalia, Kolis, Hadir, Pak. hadir. Hadir, Pak. Iya, Pak. Leonardo, Julio, Devansa, nggak ada ya? Tadi hadir, Pak. Terus terkendala sinyal. Mana ya? Mungkin sekarang lagi hilang sinyal lagi, Pak. Iya, ini 20. Siapa dia ya yang nggak masuk? Ada yang nggak yang dispen 2, Pak. Iya, ya Jipen 2 tahun saya. Muhammad Bintang ini sama Muhammad Iqbal loh, ya. Iya, Pak. G, Pak. Ya. Leonardo tadi ada? Tapi Ajis saja nggak ada ya? Ya udah, karena ini Saya, Pak. Hah? Aziz, Pak. Siapa? Aziz. Loh, Ajis nggak ada ya? Ada ini Ajis? Ada, Pak. Oh, masih kurang kalau gitu. Oke, sampai mana? Itu Leonardo. Ini tanda tanya. Setia Wijaya. Hadir, Muhammad Pak. ada ya. Dan Ikhwan Sobirin. Hadir, Pak. Iqbal. Lutfan. Hadir, Pak. Fajar, Nanda Fajar. Hadir, Pak. Rabani. Rafif Tinan Rabani. Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Ini. Raka, Hadir, Pak. Kalsip. Hadir, Pak. Oke, ya sudah, ya. Saya kiri sian ya. Wassalamualaikum Atas warahmatullahi wabarakatuh. nama Lingga belum di absen, Pak. Oh ya, Lingga yang sebelah tambahan. Ya udah, Lingga Nasir ya. Oke. Riyadi, Pak. Hadir, Pak. Hah? Riyadi saya hadir. Iya. Pak, Leonardo hadir, Pak. Rabani, ini aja kan? Yang nggak ada ya. Iya, Pak. Oke, ya, ya bentar ya. Bentar lah. G, Pak. Itu saya kan boleh itu kemarin. Terus gimana ini? Oke. Ini terakhir tanggal berapa? Kan 40 hari dokter. Bulan 14 hari. Bulan ya.
itu jadi saya tanda tangan dan enggak Maret apa ya tadi apa ini yang nggak masuk cuma Rafif ya, Rafif Dinan. Iya, Pak. Sebentar ini yang turun lagi. Ya udah, Rafif Dinan itu aja. Sudah, saya kira sekian ya. Ini ada yang konsultasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.